Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Tema Wahyu dan Trinitas melibatkan tiga hal yang kompleks: Trinitas sebagai wahyu, Trinitas sebagai pewahyu, serta hubungan kitab suci dengan doktrin Trinitas dan wahyu ilahi. Seperti yang René Letourley menyatakan, pewahyuan adalah karya dari seluruh Trinitas. Firman Kristus berasal dari persekutuan antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus, memperpanjang misi Kristus. Letourley menganggap bahwa Kristus yang mengajar dalam Injil adalah firman yang berinkarnasi, yang berbicara, berkhotbah, mengajar, dan bersaksi tentang apa yang telah dilihat dan didengarnya dari pangkuan Bapa. Dan karenanya, dia berdiri sebagai puncak dan kepenuhan wahyu Allah. Bagian pertama dari video ini akan berargumentasi bahwa Trinitas diwahyukan dalam kitab suci sehingga dapat dibaca sebagai kesaksian akan Trinitas. Dalam bagian kedua kita akan melihat bagaimana Bapak Gereja mula-mula melihat Alkitab sebagai pewahyuan akan Trinitas. Bagian ini akan berfokus pada teologi dan eksegesis biblika dari para teolog pro Nikea seperti Gregorius dari Nazianzus, Basil Agung, Hilary dari Poitiers, juga Jerome. Bagian ketiga akan menyelidiki lebih dalam doktrin wahyu yang mengalir dari pembacaan kitab suci akan Tritunggal. Bagian ketiga dan terakhir ini mengeksplorasi ajaran Irenaeus dari Lyons tentang bagaimana menafsirkan wahyu ilahi sebagaimana diungkapkan dalam kitab suci. Dalam kisah baptisan Yesus di Sungai Yordan, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Trinitas atau Tritunggal mewahyukan dirinya. Penginjil Matius menggambarkan pemandangan itu dalam Matius 3 ayat 16-17. Di sini Roh Kudus mewahyukan status anak yang dimiliki oleh Yesus dan meneguhkan proklamasi Bapa bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih. Suara Allah Bapa mewahyukan Yesus sebagai Allah Anak. Di sini jelas, wahyu Tuhan dipolakan sebagai tindakan Trinitas oleh Matius. Bentuk pewahyuan akan Trinitas pun diindikasikan dalam bagian lain dalam Injil Matius. Misal, seorang malaikat Tuhan menyatakan kepada Yusuf bahwa anak Maria dikandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Anak itu diberi nama Yesus yang artinya Tuhan yang menyelamatkan. Konsepsi Yesus terjadi oleh kuasa ilahi Roh Kudus yang mengindikasikan keilahian seorang anak. Matius 2 ayat 11. Dia mengusir setan dengan kekuatan yang hanya dimiliki oleh yang ilahi, sama seperti dia mengampuni dosa dengan kekuatan ilahi. Dia menegaskan hubungannya yang unik dengan Bapa. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Matius 11 ayat 27. Mengulangi elemen-elemen dalam peristiwa baptisannya, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung. Lalu dia berdiri dalam rupa transfigurasi menyatakan kemuliaannya. Dia dinaungi oleh awan yang melambangkan roh ilahi. Lihat di 1 Raja-Raja 8 ayat 10. Dan Bapa menyatakan firman-Nya dari awan, inilah anak yang kukasihi. Matius 17 ayat 5. Mendekati kematiannya, dia berdoa kepada Bapanya. Setelah kebangkitannya, dia mengungkapkan
rumusan Tritunggal. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu, tampaknya jelas bahwa menurut Injil Matius, Bapa, Anak, dan Roh menyatakan Tritunggal melalui perkataan dan perbuatan. Begitu pula Injil Yohanes menunjukkan pola Trinitas. Di awal Injil, penginjil menggunakan kategori yang diambil dari literatur hikmat yang diterapkan kepada Kristus. Penginjil mengidentifikasi Firman sebagai pencipta, pemberi hidup dan terang, dan Dia yang memiliki kuasa ilahi untuk menjadikan kita sepenuhnya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kristus menyatakan kemuliaan ilahi, kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Sang Firman atau anak yang menjelma sebagai Yesus Kristus memiliki keintiman mutlak dengan Bapanya. Sang anak ada di pangkuan Bapa, dan anak sendiri yang mewahyukan Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Kemudian dalam Injil, Yesus berkata, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Yohanes 14 ayat 7. Filipus secara eksplisit meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa ini, Bapa itu kepada kami. Yohanes 14 ayat 8. Yesus menanggapinya dengan menyatakan bahwa dirinya merupakan wahyu Bapa. Yohanes 14 ayat 9-10. Yesus, Firman yang menjadi daging, menyatakan dan mewahyukan Bapa. Bapa pun mewahyukan anak dalam misteri Paskah, salib dan kebangkitannya. Yesus menjelaskan hal ini ketika Dia berdoa dalam diskursus perpisahannya. "Aku telah mempermuliakan Engkau, yaitu Bapa, di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Yohanes 17 ayat 4-5. Tak lama setelah itu, Yesus mengucapkan doa serupa di Yohanes 17 ayat 24. Maksud dari semua ini adalah pewahyuan Bapa dan Anak agar manusia dapat merasakan dan ikut mengambil bagian dalam kemuliaan Bapa dan Anak dengan mengikuti jalan kasih. Yohanes 15 ayat 9 dan 12. Yesus juga berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Yohanes 14 ayat 16. Tak lama setelah itu, Yesus menjelaskan lebih jauh pekerjaan Roh. Yohanes 14 ayat 26. Yesus telah mengungkapkan Bapa. Roh akan mengajar para pengikut Yesus untuk memahami dan mengingat Anak dan wahyunya tentang Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut bahwa Roh akan bersaksi tentang Yesus, sama seperti Yesus bersaksi tentang Bapa. Di sini Trinitas mewahyukan Trinitas. Namun yang tadi saya sebutkan tidaklah diterima secara umum pada zaman bapak-bapak gereja di abad keempat. Berbagai kontroversi mengenai status ontologis anak dan roh mencuat. Beberapa kaum mempermasalahkan teks-teks kitab suci yang dimaksudkan untuk mengajarkan bahwa anak dan roh adalah Allah sepenuhnya dan setara. Sebagai pelindung dari ajaran gerejawi, bapak-bapak gereja pro-Nikea mengemukakan berbagai argumen sesuai dengan kesaksian kitab suci yang implikasi metafisikanya dengan demikian menyingkapkan dan mempertahankan pewahyuan akan Trinitas. Gregorius dari Nazianzus menegaskan keilahian anak dengan mendasarkan argumennya pada Yohanes 1 ayat 1. Dia menegaskan bahwa tidak pernah ada masa ketika anak absen dari dunia. Sang anak secara kekal ada, tanpa subordinasi ontologis kepada Bapa yang melahirkannya. Dia melawan kaum eunomia
apa yang merupakan sifat unik dari keilahian Tuhan, engkau rampok dari sang anak dan menjadikannya bawahan Bapa. Engkau memberi penyembahan dengan kualitas yang lebih rendah pada sang anak dan melakukan transisi yang tidak setia dari homonimitas yang mempertahankan kesetaraan Allah anak. Gregorius bersikeras pada kekuatan yang tak terelakkan dari ayat-ayat pertama Injil Yohanes. Demikian pula Gregorius berkata bahwa roh harus dimengerti sebagai Tuhan. Suatu keberadaan tidak dapat menjadi Tuhan sekaligus lebih rendah dari Tuhan. Sesuatu yang kurang dari atau selain dari Tuhan adalah makhluk ciptaan belaka. Basil Agung dalam homili tentang permulaan Injil Yohanes mencoba memahami mengapa penginjil menamai sang anak sebagai firman. Basil berpendapat bahwa firman mengungkapkan peranakan tanpa nafsu dan menunjukkan bahwa Bapa tidak kehilangan apapun dalam melahirkan firman. Basil menemukan ayat pembuka Injil Yohanes yang mengidentifikasi firman sebagai bersama-sama dengan Allah dan Allah, sebagai ekspresi yang luar biasa dari perbedaan setara anak dari Bapa dalam satu Allah. Dalam homili yang lain tentang bukan tiga Tuhan, Basil menekankan kesatuan Allah yang sederhana. Dia menunjukkan bahwa iman kita kepada Bapa dan Anak tidak harus dimengerti sebagai iman pada keberadaan dua Allah. Dan iman dalam Roh Kudus juga tidak berarti iman akan adanya tiga Tuhan. Dalam homili yang mengecilkan hati Sabellian, Anomoian, dan Pneumatomakia, Basil menuduh para Sabellian memperkenalkan kembali modalisme, yaitu pandangan bahwa satu Tuhan memanifestasikan dirinya dalam ekonomi keselamatan dalam tiga mode, Bapa, Anak, Roh. Padahal sebenarnya tidak ada pribadi yang berbeda dalam satu Tuhan. Kaum Anomoian berargumen bahwa anak tidak seperti Bapa, dan kaum Pneumatomakia menolak kesetaraan keilahian Roh. Menggunakan Yohanes 14 ayat 16, Basil menunjukkan bahwa tiga ungkapan di sini, anak yang berdoa, Bapa, dan penghibur atau Roh Kudus. Orang Sabellian kemudian harus berpendapat bahwa wahyu Trinitas ini hanyalah sebuah penamaan dari pribadi ilahi yang sama yang dimanifestasikan dalam ekonomi tiga mode. Basil menghukum orang Sabellian. Bukankah ketidaktahuanmu jelas ketika mendengar aku tentang anak, dia tentang Bapa, dan yang lain tentang Roh Kudus? Kamu mencampur semuanya, menggabungkan semuanya, dan menghubungkan semua nama dengan satu realitas. Kesimpulannya adalah bahwa Trinitas telah mengungkapkan dirinya, dan terlepas dari kejelasan wahyu ini, lawan Basil mengubah maknanya yang jelas daripada menerimanya sebagai kebenaran ilahi tentang Tuhan. Namun, jika Trinitas mengungkapkan Trinitas dalam Injil, mengapa ada kontroversi yang begitu kuat tentang apakah Anak dan Roh sepenuhnya ilahi, dan tentang apakah Bapa, Anak, dan Roh benar-benar hanyalah tiga cara di mana Allah yang tidak terdiferensiasi dalam mengungkapkan dirinya dalam ekonomi keselamatan? Mengapa misalnya Ambrose dan kongresinya di Milan yang termasuk dari Ibu Agustinus yaitu Monica harus terus berjaga-jaga dalam gereja, siap mati bersama uskup mereka karena penganiayaan pada pertengahan tahun 380-an yang dipimpin oleh Ratu Justina, seorang Arian? Di sini perhatian harus diberikan pada doktrin wahyu. Para bapak gereja mengakui bahwa kitab suci telah diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Dalam kitab suci,
orang percaya menemukan Tuhan berbicara. Bagi bapak-bapak gereja, firman dan perbuatan Tuhan yang dinyatakan dalam kitab suci berfungsi untuk mengkomunikasikan kebenaran yang Tuhan ingin ungkapkan tentang dirinya. Namun, Tuhan juga memperlengkapi gerejanya dengan perangkat wahyu yang lebih luas. Hal ini dapat kita lihat dalam pembacaan oleh Irenaeus. Irenaeus dari Lyon dalam On the Apostolic Preaching menekankan bahwa dalam kitab suci kita dapat dengan jelas melihat bahwa Bapa adalah Allah dan Anak adalah Allah, dan karena Dia yang lahir dari Allah adalah Allah. Anak yang berinkarnasi menggenapi hukum Musa dan menggenapi apa yang telah diwahyukan oleh para nabi, dan dengan demikian menunjukkan kebenaran kitab suci perjanjian lama. Kristus mencurahkan Roh Kudus Allah yang menunjukkan kebenaran firman dan yang bergabung dengan firman. Namun dalam Against Heresies, Irenaeus juga sadar bahwa banyak orang yang memalsukan nubuat-nubuat Allah dan membuktikan diri mereka sebagai penafsir-penafsir yang jahat dari wahyu yang baik. Wahyu yang baik ini, menurut Irenaeus, seharusnya tidak dapat dengan mudah dipalsukan dan disalah-artikan, karena banyak hal secara jelas dinyatakan dalam istilah-istilah dalam kitab suci. Irenaeus membandingkan pendekatan para bidat dengan penataan ulang sebuah mozaik. Cara mereka membaca itu seolah-olah seseorang yang mendapatkan pahatan seorang raja yang indah dari permata berharga. Lalu mereka memecahkan rupa raja ini menjadi potongan-potongan kecil dan mengatur ulang sehingga membuatnya menjadi bentuk anjing. Dan mengklaim bahwa mozaik anjing ini sebenarnya adalah potret yang dimaksudkan. Hasilnya dipertahankan oleh para gnostik sebagai interpretasi yang benar dari wahyu Alkitabiah. Tetapi pada kenyataannya sistem mereka menunjukkan upaya mereka menarik diri dari koneksi yang tepat antar kata, ekspresi, dan perumpamaan yang ditemukan dalam kitab suci untuk mengadaptasi nubuat Tuhan menjadi fiksi tak berdasar mereka. Irenaeus berpendapat bahwa solusi atas pertentangan iman ini terdiri dari pengakuan bahwa Yesus yang menderita dan diam di antara kita adalah firman Allah, serta kaidah penafsiran dalam pengakuan iman atau aturan kebenaran yang diterima dan ditegaskan orang Kristen dalam baptisan. Irenaeus kemudian menawarkan secara tepat credo atau aturan iman yang didasarkan pada pengakuan akan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan diterima dari para rasul dan murid-murid mereka oleh gereja di seluruh dunia. Dengan demikian, Irenaeus membawa dua dimensi dalam pembacaan kitab suci kontemporer, teks dan pembacaan historis. Bagi Irenaeus, keberadaan para penatua, para murid para rasul menjadi tameng untuk menjaga kebenaran kitab suci dengan memerangi penafsiran yang salah dan mempromosikan penafsiran yang benar. Trinitas telah mengungkapkan Trinitas, tetapi wahyu ini haruslah dijaga oleh gereja dengan bimbingan roh gereja. Pembacaan Irenaeus ini seturut dengan pendapat dari R.B. Kuiper mengenai relasi wahyu dengan gereja. Gereja adalah hasil pembawa, penjaga, penginterpretasi, dan pewarta wahyu Allah. Kuiper meletakkan gereja sepanjang sejarah sebagai dimensi pewahyuan dan menjadi rel bagi penafsiran pewahyuan. Pembacaan ini memiliki perbedaan dengan pandangan Katolik yang menyatakan gereja sebagai penentu kebenaran. Di dalam pembacaan Kuiper, kitab-kitab dalam Alkitab menunjukkan perkembangan internal, karena teks-teks yang lebih tua
ditafsirkan dalam teks-teks yang lebih baru, dan secara keseluruhan ditafsirkan dalam terang Yesus Kristus. Hal ini juga menunjukkan bahwa setiap ucapan penulis kitab suci dengan bobot tertentu mengandung nilai yang jauh lebih dalam daripada yang mungkin segera disadari oleh penulisnya pada saat itu. Nilai yang lebih dalam ini dapat dilihat sebagai proses pematangan yang terus terjadi sepanjang sejarah melalui penyelenggaraan ilahi yang membimbing gereja dalam menyaksikan realitas Tritunggal dalam kitab suci dan memastikan kehadiran di dalamnya realitas-realitas ilahi. Maka, 3 pembicara atau subjek hadir dalam setiap teks Alkitabiah: penulis, komunitas atau umat Allah di mana teks itu ditulis, dan Tritunggal yang berada di tingkat terdalam yang berbicara. Perspektif ini pun berkembang dalam pembacaan Trinitarian kontemporer. Salah satu teolog pencetus pembacaan Trinitarian ini adalah Poitres. Bagi Poitres, Trinitas bukanlah satu aspek dari 3 subjek wahyu, melainkan dasar dari setiap pewahyuan dan memolakan relasi manusia dengan wahyu, termasuk bagaimana membaca dan berinteraksi dengan wahyu Allah. Di dalam karyanya, Poitres menekankan Trinitas sebagai pola otoritas dan interpretasi dengan berbagai segitiga hermeneutika. Sebut saja salah satunya segitiga perspektif antara pembaca awal, gereja sebagai wadah wahyu sepanjang sejarah, dan pembaca. Dari perspektif Poitres, perkembangan doktrinal yang kita temukan di gereja harus merefleksikan ajaran perjanjian baru dan memahaminya dengan cara yang memperdalam, bukannya mendistorsi atau merusak ajaran itu. Pada saat yang sama, ajaran perjanjian baru sendiri tidak dapat dipisahkan dari gereja tempat perjanjian baru bersaksi. Jika tidak, penelitian sejarah akan membawa pada anggapan a priori bahwa pencurahan roh dan pendirian gereja Kristus bagi orang-orang yang setia yang menyampaikan Injil secara historis tidaklah nyata. Dengan pembacaan demikian, kontroversi abad keempat tidak dimaknai sebagai kegagalan Trinitas untuk mewahyukan Trinitas, atau bahwa perjanjian baru telah gagal untuk mengungkapkan wahyu ini secara akurat. Sebaliknya, dengan pandangan demikian, kita melihat bahwa meskipun Trinitas telah diungkapkan dalam teks suci dengan jelas, namun Roh Kudus tetap dibutuhkan untuk mewahyukan Trinitas kepada kita. Dan wahyu yang dicurahkan oleh Roh dimanifestasikan gereja Kristus sepanjang sejarah ketika berperang melawan ketidakbenaran. Pada akhirnya, setiap peperangan ini akan membawa setiap orang Kristen melihat bahwa wahyu Trinitas tentang Trinitas tidak dapat dipisahkan dari iman dan dari gerejanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.